Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'iyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua BKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, akhina fillah Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Irianto Waladin MA, serta para pengurus, para sesepuh, hadirinul hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, untuk para alim ulama, para habaib, para guru-guru kita, wabil khusus kepada sahibil kitab Syekh Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qaddam Al-Maqdisi. Kana syai'un laylahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih membahas seputar bahaya lisan, ya. Kata orang, lisan kita enggak bertulang. Akhirnya ngomong seenaknya aja, ya. Padahal lisan adalah nikmat dari Allah dan amanah juga dari Allah. Berapa banyak orang yang nggak bisa bicara, ya. Ini kita dikasih bisa bicara. Jaga lisan kita. Pengganti lisan sekarang tangan. Kita ketik-ketik, kirim-kirim di medsos, di WhatsApp dan lain sebagainya. Ini, ya. Jaga jangan sampai menyakiti orang lain. Jaga jangan sampai
berbicara yang membuat orang menjadi marah, emosi, atau berbicara hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka ada istilah apa? Salamatul insan bihifzil lisan. Orang bisa selamat ya dengan sebab dia bisa jaga lisannya. Dan kita sudah perhatikan di negara kita ini berapa banyak orang-orang besar jatuh hina gara-gara apa? Gara-gara lisannya yang kagak bisa dijaga ya. Halaman 167 Afatul Khamisah ya. Kemarin Pak Ketua bilang halaman 167 bro, baris keempat dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fil darain amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah lewatin ya, bahaya yang pertama, bahaya yang kedua, bahaya yang ketiga, yang keempat, nah sekarang yang kelima ya. Afatul khamisah, ini bahaya lisan yang kelima apa? Al-mazahu, mazah, bercanda, bergurau ya, bercanda. Ammal yasiru minhu ya, fala yanha anhu. Adapun bercanda yang yasir, yang hanya sedikit aja, enggak berlebihan, fala yanha anhu ya, tidak dilarang, boleh ya, ada syaratnya, idza kana ya sidqan, asalnya idza kana al-mazahu sidqan ya, karena kita sedang berbicara tentang mazah. Apabila bercandanya itu benar ya, kan ada orang bercanda tapi omongannya agak benar, dusta semua ya, tapi ini muatannya jujur, benar. Dikasih contoh nih, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau juga yamzah, suka bercanda ya, wala yaqulu, dan beliau tidak mengatakan, tidak berkata illa haqqan, kecuali yang benar. Jadi bercandanya juga muatannya, esensinya benar. Ada orang bercanda muatannya kan nggak benar, bohong ya. Kemudian fa innahu qala lirajulin, ini contoh, sesungguhnya Nabi pernah berkata kepada seseorang, ya dzal udhunaini. Nah, ini canda Nabi begini, wahai orang yang punya dua kuping. Benar apa enggak tuh? Benar kan? Oh iya, dua. Wahai orang yang punya satu kuping, menghina itu. Bukan kuping kita sudah budak tuh nih. Dia bilang begitu. Ya, tapi Nabi ini bercanda, tapi candaannya, kandungannya benar. Ya. Wa qala li akharin, dan Nabi juga pernah bilang kepada sahabat yang lain, inna hamiluka ala waladin naqah. Kata Nabi, sesungguhnya kami akan membawa Anda, mengangkut Anda ya di atas anak onta betina. Tuh, Nabi ngomong bercandanya begitu doang. Ya, mungkin kondisinya saat itu ya mau pergi kemana, udah tenang, nanti ente saya angkut sama anak onta
Ya. Bercanda yang ketiga, wa qala lil ajuz. Nabi juga pernah berbicara kepada para lansia, nenek-nenek, ya, kayak kakek. Apa kata Nabi? Innahu la yadkhulul jannata ajuzun. Asalnya la yadkhulu ajuzun al jannata. Ini fa'ilnya diakhirkan. Sesungguhnya para nenek-nenek, ya, tidak akan masuk surga. Nenek-nenek kagak masuk surga. Ya. Ini kan ceritanya sampai ada seorang wanita nangis. Ya. Nabi ngomongnya benar apa salah? Benar. Karena Allah gambarin tuh, ya. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membacakan sebuah ayat dalam Al-Waqiah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, inna ansha'nahunna insya'a, ya, faj'alnahunna abkara. Sesungguhnya kami menciptakan pada bidadari-bidadari, faj'alnahunna, dan kami jadikan bidadari-bidadari itu abkara, perawan semuanya. Yang digambarkan dalam surga itu umurnya semua sebaya, sekitar umurnya Nabi Isa, salasa wa salasina sana, 33 tahun. Jadi nanti di surga nggak ada yang kayak Sasadri, nggak ada. Kembali muda semua. Ya, kebetulan pas banget kita baca ini nih, ada kenikmatan di dalam surga. Yang kita baca tafsir Ayatul Muqarrabin di Masjid Bintara 14. Semuanya serba muda-muda. Dan cantiknya itu luar biasa. Apa yang kita inginkan, pengen duren, langsung datang duren. Biasanya kan akarnya di bawah, buahnya di atas. Susah kita ngambilnya. Nanti sebaliknya tuh, akarnya di atas, buahnya di bawah. Gampang kita ngambil. Setiap kita ngambil apel misalnya, makan apa? Habis nih, ambil lagi. Itu rasanya lebih nikmat lagi, lebih lezat lagi, terus begitu. Ya. Dan bapak-bapak nanti di sorga kapan aja boleh berhubungan suami istri. Ya. Karena di sana kagak ada wanita yang haid. Di sorga tidak ada perempuan yang haid. Kan kita meskipun itu istri kita halal, kita pulang kantor pengen berhubungan, istri kita lagi datang tamu, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena lagi datang tapi di sorga kagak ada wanita yang datang tamu. Ya, gaspol terus, bayangin. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Nanti ada katanya waridwanullahi akbar, kenikmatan Allah yang paling besar lagi, bisa melihat Allah. Ada yang melihatnya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, ada yang setiap hari, ada yang bolak-balik aja, ada yang liatin terus. Itu kenikmatan yang paling tinggi di surga itu, bisa melihat Allah. Ya. Nah ini Nabi bercandanya bener, ya. Nanti di surga nggak ada perempuan nih. Nenek nggak masuk surga karena nanti semuanya, ya, perawan semuanya. Ini nanti ada kaidah namanya al-ma'arid. Wa qala li ukhra, ya. Kemudian Nabi juga berkata kepada yang lainnya, ya, wa zawjuka alladhi fi 'ainaihi bayadun, ya,
Ya Nabi bercandanya kalau bahasa sekarang mah bercandanya elegan gitu. Ya, bercandanya apa? Elegan. Kan ada orang bercanda sampai kotor bahasanya, ya. Apakah katanya Nabi ini? Nabi bilang kepada wanita yang lain, suamimu, ya, yang pada dua matanya itu ada putihnya. Nah, hanya gitu doang tuh. Kalau kita mah misalnya, ibu suaminya yang mana ya? Sama tetangga kita misalnya, kita tahu udah kenal akrab. Oh, suami ibu itu yang rambutnya gondrong. Ya, betul emang gondrong tuh suami tetangga kita. Nabi juga bilang gitu, zauzuka alladhi fi ainihi bayad. Oh, suami kamu yang ya kedua matanya itu ada putih, ya, kedua. Faqad ittafaqa fi mazahihi sallallahu alaihi wasallam thalathata asya'a, ya. Gurauan Nabi, bercandanya Nabi itu ya mengumpulkan 3 faktor. Ahaduha, yang pertama, kaunuhu haqqan, bercandanya itu benar. Artinya yang diucapin Nabi itu bukan hanya bersebelahan dengan faktanya. Wasani, dan yang kedua, kaunuhu man nisa wasibyan, Nabi bercandanya itu sama perempuan, para kaum wanita, wasibyan, dan sama anak-anak. Wa man yahtaju ila ta'dibihi min du'afa'ir rijal, dan Nabi bercandanya kepada orang-orang apa? Lelaki-lelaki yang udah pada sepuh-sepuh dah, ya, yang butuh untuk ta'dib, dididik. Ya. Yang Nabi bercandain sambil mendidik. Nah, gitu. Bukan bercandanya ngatain, menjatuhkan, bukan, ya. Wasalitsu, dan yang ketiga, gurauan Nabi ini apa? Kaunuhu nadiron. Nabi juga bercandanya jarang, artinya sesekali, nggak bercanda terus. Ya, Nabi lihat nih, ini kondisi hatinya nih orang lagi sedih banget. Ya. Fala yanbaghi an yahtajja bihi man yuridu dawam alaihi. Ya. Tidak boleh, tidak sepatutnya ada orang yang pengen banget bercanda, mengambil dalil Nabi aja bercanda. Ya, akhirnya bercanda terus. Ya, padahal Nabi bercandanya hanya nadiron, ya, terkadang-kadang. Tapi kalau sama istrinya mesra banget, ya, kata-katanya halus, kata-katanya lembut, begitu. Istrinya dipanggil wahai istriku, ya, yang kemerah-merahan, memuji, ya. Fa inna hukman nadir laisa ka hukmid daim. Karena hakikat atau hukum, ya, orang yang hukumnya nadir, yang jarang bercanda, itu tidak seperti orang yang daim, yang biasa bercanda. Kan ada tuh ya, ketemu orang kalau ketemu kagak ada seriusnya, bercanda terus. Ya. Apalagi bercandanya ngomongannya yang jorok-jorok, ya, atau yang kagak baik. Walau anna insanan darama al-habasyah lailan wa naharan yanzuru ila lu'bihim wa tajja bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqafa li Aisyah. Seandainya ada orang nih, ya, dia juga berargumen, berdalil, ya. Dia suatu saat pernah
Siti Aisyah itu melihat ada sekelompok anak-anak Habasyah lagi bermain toya itu. Ya, Siti Aisyah ngelihat. Nabi kemudian juga melihat. Malah Nabi saking mesranya, ini dagunya Nabi ini dia tempelin ke pundaknya Siti Aisyah dari belakang. Jadi dia sama-sama nonton lihat. Ya. Walau anna insanan dara mal habasyah lailan wa naharan yanzuru ila lu'bihim wahtajja bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqafa li Aisyah. Ya, ini cerita gitu. Katanya seandainya ada seseorang yang dia berargumen dia, itu ada orang Habasyah tuh ya, siang malam lagi pada main, pas dia melihat kepada permainannya dan itu dijadikan apa? Dalilnya. Nabi pernah kok berdiri ya bersama Siti Aisyah gitu. Wa adinallaha, dan Nabi memperkenankan mengizinkan Siti Aisyah tanduru ilal Habasyah, kepada orang-orang Habasyah itu. Lakana ghalitan, ini khabarnya nih. Jadi kalau ada orang mendalilkan ya, artinya kisah Nabi ini ketika Nabi pernah membiarkan Siti Aisyah lagi melihat orang Habasyah lagi bermain, ini dijadikan dalil untuk boleh ke bercanda. Ini dalilnya tuh. Nah, itu lakana ghalitan. Ya, orang itu beristidlalnya, mengambil dalilnya dengan Nabi pernah membiarkan Siti Aisyah melihat orang Habasyah bermain, itu salah. Ya. Kenapa? Linuduri zalik. Ya, karena hal itu kan jarang gitu. Jadi sesuatu yang jarang jangan dijadikan hukum gitu. Jadi dikit bercanda, kalau ditegur dinasihatin, Nabi juga bercanda. Ini nih dalilnya. Nah, kalau dia pakai dalil ini salah, karena Nabi mah jarang bercanda seperti itu. Ya. Fal ifratu fil mazahi wal mudawamati alaihi manhiyun anhu. Ifrat, berlebihan dalam bercanda, dalam bergurau. Wal mudawama alaihi, dan continue terus menerus ngebodor terus, manhiyun anhu, ya, dilarang. Apa nih? Orang yang banyak ketawanya apa? Yumitu qalbah, ya, hatinya jadi mati. Cahaya Allah susah masuk ke dalam hatinya. Baik. Li'annahu yasqutul biqar, karena bercanda itu bergurau ya, akan menurunkan kewibawaan, menjatuhkan kewibawaan. Wa yutibu ad-daghaina wal ahqada, dan apa? Menimbulkan daghain. Daghain itu kebencian, kemarahan, ya. Kemudian wal ahqad, kedengkian. Kan ada ya orang enggak suka, ada orang tuh enggak suka. Ya, mungkin buat dia mah enak bercanda aja, tapi orang yang lihat tuh enggak suka gitu. Apalagi bercandanya kelewatan. Ya. Enggak syar'i. Ibaratnya gua gedek banget lihat lagu lu gitu. Ya, gedek banget gua lihat lagu lu tuh bercandanya tengil. Nah, kalau kata orang kalian tengil banget lu gitu. Ya. Gitu ya. Wa ammal yasiru kama taqaddam. Adapun bercanda yang sedikit, ya sekali-sekali dia canda, ya, sebagaimana contoh-contoh di atas itu dibolehkan, ya. Wa min nahwi naui mazahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
fa inna fihi inbisatan wa tiba nafsin. Nah ini ya, fa inna fihi inbisatan wa tiba nafsin. Di antara contoh ya tipe macam bercandanya Nabi, berguraunya Nabi, sesungguhnya di dalamnya ada inbisat, ada suasana keakraban gitu ya. Ya Nabi juga nggak kaku banget ya, ada sahabatnya datang dia bercanda ya, tapi yang bercandanya yang baik-baik ya. Kemudian watiba nafsi, apa tuh? Membuat jiwa yang dengar itu senang gitu ya. Jadi bercandanya Nabi ada muatan nilai-nilai keakraban, ramah, dan membuat jiwa orang jadi senang. Yang berikutnya al-afatu as-sadisat ya. Penyakit yang keenam as-sukhriyatu wal istihza'u. Sukhriyah, jaga lisan kita, nggak boleh is-sukhriyah, menghina. Istihza, apa? Mengejek ya. Wa makna as-sukhriyah, dan pengertian daripada makna sukhriyah ada al-ihtiqaru, merendahkan seseorang, wal istihanatu, meremehkan seseorang ya. Wa tanbihu 'alal 'uyubi wan naqais, artinya tanbih dia apa? Memperhatikan kepada apa? Aib. Jadi bercandanya emang, misal contoh antum matanya juling ya. Juling ya. Ya si juling datang itu ya. Kan itu kan ya mengledek fisik kan, menghina, remehkan. Jadi arahannya kepada uyub, aib-aibnya, naqais ya, kekurangan-kekurangan, ala wajhin yadhaku minhu, yang bisa akhirnya diketawain orang, diledek orang begitu. Baik. Kemudian wa qad yakunu dzalika bil muhakat fil fi'li wal qawli ya, dan itu bisa terjadi ya dengan cerita-cerita ya, dalam perbuatannya, perkataannya. Wa qad yakunu bil isyarati wal iman, bisa juga tuh bercandanya yang mengandung makna meremehkan, merendahkan dengan isyarat. Siapa tuh dia? Itu tuh yang nggak tahu apa maknanya. Apa pendek orangnya, apa pendek akalnya, pokoknya ngeremehin dengan isyarat ya. Allah begini ya, lengkap. Wa kulluhu mamnu'un minhu fi syar'i ya, dan semua bentuk-bentuk bercanda yang menghina, yang mengejek, menghina fisik, menghina kekurangan teman kita, baik perbuatannya, perkataannya, baik dengan kata-kata atau dengan bahasa isyarat, semuanya mamnu'un minhu fi syar'i ya, dilarang ya dalam agama. Waradan nahyu anhu fil kitabi wa sunnah, dan itu semua ada larangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-afatu sabi'atu ya. Penyakit lisan yang ke-7, ifsya'us sirri, menyebarkan rahasia ya, urusan orang dia sebarin. Wa ikhlaful wa'di, ingkar janji ya. Wal kadhibu fil qawli,
Kemudian dusta dalam perkataan. Wal yamini, dusta dalam bersumpah. Ya. Wa kullu dzalika manhiyun anhu. Semuanya itu dilarang. Ini bapak-bapak nih, ifsa'u sir. Kita suka lupa hubungan suami istri kita, saking dekatnya sama temen cerita-cerita, nggak boleh. Ya. Atau boleh juga gini, ada teman kita, dia lagi kondisi sulit, dia cerita sama kita, ya. Setelah cerita, kita kasih solusinya, kasih nasihat. Habis itu kita ceritain sama yang lain. Nah, boleh. Ya. Ada istilah dalam dunia tasawuf begini. Suduruhum kuburuhum. Sudur, dada. Apa-apa yang curhatan orang lain kepada kita, kuburuhum, menjadi kuburan kita. Artinya apa? Udah, kagak boleh orang lain tahu. Ya. Kan dia hanya konsultasinya sama kita doang. Punya masalah, ngadu, cerita, ya udah buat kita doang. Jangan habis itu cerita, tahu nggak? Semalam itu dia datang ke rumah saya tuh. Kenapa? Minjem duit dia. Nah, ceritain. Nggak boleh. Ya. Suduruhum kuburuhum. Nah, lihat. Semua yang ada dalam dada orang lain tuh, ya diceritakan kepada kita, udah cukup kita doang yang tahu. Menjadi kuburan dalam dada kita. Ada kelemahan kita itu, lisan kita itu. Kalau kagak ada topik apa, tak tahu cerita dah. Tahu nggak? Itu dia tuh jadi orang tuh dulu saya yang bantu itu. Ya, puluhan tahun dia simpan, ya. Akhirnya jadi ria, ya. Begitu ya. Illa ma rukhisa fihi minal kadhibi li zawjatihi. Nah, ya. Kecuali ya apa tuh? Yang dibolehkan daripada berdusta kepada istrinya. Nah, bapak-bapak, ini ilmu aja khusus buat kaum bapak-bapak. Ya. Ada hal-hal misalnya yang harus memang kita gak bisa sampaikan kepada istri misalnya. Sudah. Ya. Untuk apa? Niatan untuk kebaikan. Gitu. Wa fil harbi, dan dalam kondisi perang. Fa inna dzalika yubah. Kan kalau perang juga tuh atau strategi ini kagak boleh kita ngomongnya jujur-jujur, ya. Bisa kebaca dengan lawan. Wa dabituhu anna kullu maqsudin mahmudin la yumkinu at-tawassulu ilaihi illa bil kadzib. Nah, ya. Ini kaedahnya nih, dhabit, ketetapannya. Bahwa semua yang dimaksudkan itu bernilai terpuji, itu kagak bisa kita sampein tuh kecuali dengan cara emang harus terpaksa berdusta. Ya. Fahuwa fihi mubahun. Nanti ada contohnya. Nah, dalam kondisi itu dibolehkan. In kana dzalikal maqsudu mubahan. Jika tujuannya adalah itu dibolehkan. Wa in kana al maqsudu wajiban. Dan jika memang tujuan itu yang wajib, ya, bahwa wajibun, maka dia menjadi wajib. Contohnya yang pernah kan, ada orang lagi nguber seseorang, pengen membunuh, ya, pas banget lewat Nabi, Nabi lihat tuh, ya, dia lari terus yang mau membunuh, pas lewat Nabi nanya Nabi, ya Muhammad, hal ra'aita rajulan, tidakkah Anda melihat seseorang, ya,
Nabi hanya menggeser aja dikit. Selama saya sini saya nggak ngelihat. Itu namanya ma'arid, misalnya hauriyah. Itu dibolehkan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ya, fayambaghi ayyahtariza 'anil kadzib mahma amkana. Tapi sepatutnya kita berupaya tuh sebisa mungkin jangan berdusta. Ini diangkat contoh. Ya, karena Nabi Ibrahim juga pernah melakukannya. Padahal para nabi kagak pernah berdusta. Itu kategorinya namanya ma'arir, ya. Wa tubahul ma'arid liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'arid bahasa kitanya itu ini tauriyah. Apa tauriyah? Ya, ucapan yang mengandung dua kemungkinan makna yang dekat sama yang jauh. Ya, dicontohkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap di sidang, ya Ibrahim, a anta fa'alta ila alihatina hada? Apakah kamu juga yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim tuh di situ kalau jawab benar-benar kasusnya nambah bahaya. Ya. Bin Nabi apa? Bal fa'alahu kabiru. Enggak, itu yang ngerjain ini yang gede. Tapi Nabi itu bukan kesana nih dia nunjuk jempolnya itu. Tadi tuh ma'arid atau tauriyah, ucapan yang mengandung dua kemungkinan makna, ya, dekat dan jauh. Maksudnya pengucapannya yang jauh, ya. Jadi dia bilangnya sebetulnya bilangnya ke jempolnya yang gede. Itu dalam rangka trik sebetulnya, ya, dibolehkan. Di contoh di sini disebutkan Nabi bersabda, "Inna fil ma'arida manduhatun." Sesungguhnya dalam hal-hal ma'arid, ya, tauriyah tadi itu manduhatun, disunnahkan, dibolehkan, anil kadzib, daripada berdusta. Wa innama tasluhul ma'aridu 'indal hajati ilayha. Sesungguhnya kebaikan ma'arid tadi, trik-trik katakanlah, ya, itu indal hajat ilahi, ya, ketika emang lagi dibutuhkan gitu. Fa amma ma ghil hajat fa makruhatun. Tapi kalau kagak emang dibutuhkan, ya, maka itu dibenci, ya, li'annaha tusbihul kadzib. Karena ma'arid itu hampir mirip dengan dusta, ya, begitu. Faminal ma'aridi, ini diangkat contoh. Di antara contoh ma'arid, ya, maruwaina an Abdullah bin Rawahah, yang diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, annahu asaba jariyatan lahu. Ini kisah, kan kalau jariyah itu halal bagi majikannya, ya, budak. Tuh. Jadi suatu saat ini, ya, diceritakan annahu asaba jariyatan lahu, bahwa beliau menggauli jariyahnya, budaknya. Fa'alimat imra'atuhu, kemudian istrinya tahu tuh, ya. Fa'akhadat safra, saking marahnya tuh istrinya, dia ngambil pisau. Thumma atat, ya, muwafaqatahu qad qama anha. Ini dia ibaratnya istri kita nih, tahu, lihat kita lagi
selingkuh misalnya. Ya. Tapi ini kalau jariah ini halal, ya. Jadi dia marah, dia ambil pisau tuh. Dia disamperin. Pas dia atat, dia datang tuh, ya, muwafaqatahu, bertepatan pas dia datang ke situ, qad qama anha. Suaminya udah kondisinya kagak sedang bersama tuh perempuan, lagi berdiri aja. Faqalat afa'altaha, kata istrinya, apakah kamu tadi menggaulinya? Faqala, katanya, ma fa'altu syai'an, enggak, saya enggak melakukan apa-apa. Ya, ini dalam rangka apa? Menjaga dan sampai berantakan semuanya, ya, karena kecemburuannya. Qalat, kemudian istrinya berkata, la taqra'annal qur'ana aw la ab'adannaka biha, coba engkau baca Quran, ya, atau akan aku robek tuh perutmu dengan pisau ini. Dan perempuan udah marah-marah, bahaya Pak, ya, benar nggak Pak? Perempuan sudah marah-marah luar biasa, apalagi sudah di hati, dalam hati ada dendam, dengki, wah benar. Saya baca dalam surat kabar di Saudi, ada wanita Burma, ya, sudah mau menjelang pernikahan, tahu-tahu ada masalah apa, ini calon suaminya mutusin, nggak jadi nikah. Saya baca itu surat kabarnya bahasa Arab. Kemudian ini calon istrinya si perempuan hatinya marah banget, kesal, udah mau nikah nggak jadi, ya, kecewa banget dah. Ya, ini bahaya kalau perempuan kalau sudah disakitin, bahaya. Mas, katanya, nggak apa-apa dah kita nggak jadi nikah, tolong datang dulu ke rumah saya. Diundang dia datang ke rumahnya. Pas datang ke rumahnya ternyata apa? Ini orang dibunuh. Bayangin tuh, perempuan kalau sudah marah nih. Sama kayak Hindun. Hindun benci banget sama Rasulullah, sama Sayyidina Hamzah. Ya, dia suruh Wahsy membunuh Hamzah. Sudah mati masih gak puas juga. Aina jussatuh, di mana bangkainya? Di sana, lari dia tuh. Kalau suasana perang Uhud yang begitu menyeramkan, udah dapat tuh bangkai, ditendang-tendang, belum puas juga itu. Diambil pisau, dibelah dadanya, belum puas juga. Diambil hati, dia makan. Ambil begitu tuh udah marah, perempuan. Ya, bapak-bapak paham betul ya. Kemudian ini luar biasanya, habis dibunuh nih orang, dipotong-potong tuh orang. Apa namanya tuh? Iya, bahasa kerennya apa? Ventilasi. Bukan ventilasi. Mutilasi. Mutilasi. Mutilasi, dipotong-potong. Belum puas juga, dia bikin apa? Nasi kebuli. Yang nasi kebuli bayangin. Kapsah. Di Arab itu namanya kapsah, dia yang berwarna kayak kita kesemur atau coklat itu. Terus dia taruhin ke tampan, dia bagi-bagi ke tetangga-tetangganya. Luar biasa. Ya. Allah Maha Adil. Terbongkar kasusnya, adik nih lelaki heran kok abangnya nggak pulang-pulang gitu. Dia penasaran, yang kenal hanya calon kakak ipar nggak jadi itu, dia datengin tuh. Ada satu bukti apa? Ada giginya itu di blender ada masih nyangkut satu biji. Jadi semua tubuhnya yang kecil di blender semua. Bayangin. Kecuali gigi, ada satu giginya kagak hancur, giginya kuat dia. Bayangin, di blender, dijadiin bumbu gitu. Makanya bapak-bapak hati-hati, bisa di blender.
Ya. Kata bininya, "Mas, awas Mas. Macam-macam gue blender." Ya Allah, ya itu hati kalau udah terluka begitu ya. Taib. Jadi ditanya, "Afa'altaha? Apakah engkau menggaulinya?" Faqala, "Ma fa'altu syai'an." Enggak, saya enggak melakukannya. Qalat, "Litaqra'annal Qur'ana." Coba baca Quran atau akan aku robek perutmu. Faqala radhiyallahu anhu. Kemudian ini sahabat berkatanya, "Wa fina Rasulullah yatlu kitabahu." Di tengah-tengah kita ada Rasulullah ya membaca Al-Qur'an. Idan syaqqa ma'rufun minal fajri sati'un. Nah, istilah. Apabila kebaikan ya di waktu pagi itu insyaqa, apa namanya, terbelah ya, terpisah. Kemudian sati'un, dan kondisi tubuh pagi itu kelihatan terbit jelas ya. Yabitu yujafa junubahu an firasihi. Yabitu, yabit bermalam, ada kata mabit, bermalam ya. Dia menjauhkan punggungnya dari firasihi, dari tempat tidur. Idza tasqalat bil kafirina al madaji'u, ya. Manakala orang-orang kafir itu, ini kan bahasa sastra ini ya, sedang apa? Sedang apa? Tidur pules. Aranal huda, kami melihat petunjuk ba'dal ama, setelah buta. Faqulubuna bihi muqidatun, hati kami ya meyakini annama qala waqi'un, sesungguhnya apa yang dikatakan itu nyata. Jadi beliau ini menghibur istrinya itu dengan bait syair ini ya. Dengar kata-kata ini, qalat amantu billahi wa kadzabtu basari, katanya, aku percaya sama Allah dan aku mendustakan apa tadi, penglihatanku ya. Luar biasa ya, ini istri sahabat cepat banget ininya, padam hatinya itu ya. Nggak ada kan perempuan itu terus saja. Saya menulis buku, menterjemah buku, judulnya Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah, bagaimana solusinya, tahun 2005 ya. Dulu diterbitin di Gramedia banyak. Jadi di situ ada cerita, digambarkan ada orang nih, lelaki, dia melakukan satu kesalahan sekali-kalinya tuh, tapi sama istrinya diingat terus, sampai puluhan tahun, sampai udah jadi aki-aki masih diingat terus, bahkan menjadi senjata istrinya tuh. Kalau apa-apa diingetin dulu yang dulu. Nah, di antara wanita yang soleha itu, dia sudah harus dia melupakan tuh. Apalagi dilihat suaminya udah berubah, udah tobat, udah lurus gitu. Ada jamaah umroh juga gitu pernah kejadian, cerita, kiai dulu, saya sekali dulu bang, sekalinya udah tobat nggak lagi, terus ayo puluhan tahun tuh itu terus diungkit-ungkit ya, gitu ya. Taib
ini istri sahabat Rawahani luar biasa tuh. Dikasih omongan begini langsung dia percaya aja. Wa kana an-Nakhai idza talaba qala lil jariyah. Ya. Dan satu saat katanya Imam An-Nakhai apabila dicari, beliau berkata kepada jariyahnya, "Quli lahum," katakanlah kepada mereka orang-orang yang mencarinya, Pak, "Utlubuhu fil masjid." Ya, coba cari di masjid. Gitu, ya. Gitu ya. Berikutnya al-afatu ats-tsaminah. Bahaya yang ke-8. Bahaya lisan yang ke-8 apa? Al-ghibatu, ghibah, menggosip, ya. Waqad warada al-kitabu al-azizu bin nahi anha. Telah ada keterangan di dalam Al-Qur'an, kitab Allah yang agung, yang mulia, larangan bergosip, menggibah. Wa syabbaha sahibaha bi'aqil mayyitah. Dan Al-Qur'an menggambarkan tuh, ya, menyerupai orang yang suka menggibah itu seperti makan bangkai. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian atas kalian itu haram. Ya, harus dijaga. Harus kita jaga kehormatan saudara kita. Ya. Wa an Abi Barzah al-Aslami qala, dari Abi Barzah al-Aslami beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai segenap orang yang beriman, yang percaya dengan lisannya, walam yadkhul imanu qalbahu, ya, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. La tagtabu al-muslimin, janganlah kalian menggosip, menggibah orang-orang muslim. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aurat-aurat mereka, kesalahan-kesalahan mereka dibongkar-bongkar. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi, sesungguhnya orang yang suka membongkar-bongkar, membuka-buka aurat saudaranya, tatabba'a Allahu auratahu, maka nanti Allah akan membuka-buka juga auratnya. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, dan barang siapa yang Allah buka tuh auratnya, yafdahuhu, maka Allah akan permalukan dia, walau fi jawfi baitihi, meskipun dia ada di dalam rumahnya. Ya. Nah, inilah, ya, kita harus menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Ya. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, iyyakum wal ghibah, jauhkanlah oleh kalian berghibah. Fa innal ghibata ashaddu. Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada zina. Bayangin, Pak. Ya. Zina udah dosa besar. Ini ghibah ashaddu minaz zina. Innar rajula qad yazni wa yashrabu. Sesungguhnya seseorang terkadang mungkin aja dia berzina. Nah, ini namanya qad, masuk ke fi'il mudhari, ya, punya hikmah litaklil di antaranya. Mungkin aja ada seseorang lelaki dia berzina, wa yasrabul, dan dia minum khamr, itu maksudnya khamr. Tsumma yatubu wa yatubu Allah alaihi, kemudian dia bertobat dan Allah terima taubatnya. Ya. Fa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu lahu,
Sesungguhnya orang yang suka menggibah, menggosip, la yaghfirullahu lahu, Allah tidak akan mengampuni dia hatta yaghfir lahu sahibuhu, sampai orang yang digibah memaafin dia. Contoh, saya gibahin Pak siapa namanya? Bapak Sarmi, ya, itu Allah langsung ya marah sama saya terus, nggak ngampunin saya sampai Pak Sarmin maafin saya. Ya, bayangin tuh. Terkadang ada seseorang muslim yang berzina, minum khamr, lalu dia tobat, Allah terima tobatnya. Tapi kalau orang yang gibahin saudaranya, Allah tidak akan mengampuni dia sampai orang yang digibahin mengampuninya. Wa qala Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhum. Kemudian Ali bin Husain, semoga Allah ridho padanya, berkata, iyyaka wal ghibah, jauhkanlah olehmu berbuat ghibah, fa innaha idamu kilabin nas, sesungguhnya ghibah itu adalah idam, lauk anjing-anjing manusia. Paham nggak lauk? Kita mau makan nih nasi, mana lauknya? Tempe, tahu, telur, ikan, itu namanya idam, lauk. Ya, ghibah itu adalah lauk ya anjing-anjing manusia. Wal ahaditsu wal atharu fi dzalika katsiratun masyhurah. Hadis-hadis dan asar-asar tentang hal ghibah ini banyak banget dan masyhur. Wa ma'nal ghibah, dan arti pengertian daripada ghibah adalah antadzkura akhakal ghaiba bima yakrahu idza balaghahu. Anda menyebutkan ya, Anda bercerita kepada saudara Anda yang kagak ada. Ya, contoh. Ini di sini ada Bang Emput kan ya? Kita nih ngomongin Bang Emput, ya. Bang Emput, pengurus masjid, kita ngomongin bima yakrahu. Ngomongin dengan apa, sesuatu yang dia kagak suka tuh. Idza balagahu, kalau dia dengar dia enggak suka. Walaupun misalnya berceritanya yang bagus tapi dia enggak suka. Tahu enggak? Bang Put itu kalau setiap waktu duha dia enggak pernah lepas duhanya. Bagus enggak tuh? Bagus kan? Tapi Bang Put kalau dia dengar dia enggak suka, ghibah. Dosa. Apalagi yang kita ceritain, tahu enggak? Bang Put setiap waktu duha ngapain? Tidur mulu dia. Menunjukkan kejelekannya, dosa. Ya. Jadi balaghu artinya ay sami'ahu. Saya ulang, ghibah artinya Anda bercerita, menyebutkan saudara Anda yang kagak ada, ya, dengan sesuatu yang dia benci. Idza balaghu, apabila ya dia mendengarkannya. Sawa'un kana naqasan ya fi badanihi. Nah, sama aja. Apakah berceritanya tentang kekurangan di badannya? Tahu nggak? Bang Put itu tuh kakinya padahal dia jari-jarinya 6 dia. Contoh. Jelek bagus nih. Jelek kan? Ya. Dicontohkan kal amsi, seperti matanya rabun. Ngomongin orang lain. Ini matanya dia udah rabun itu. Udah nggak lihat itu. Kalau duit dia ngelihat katanya. Kalau duit dia lihat. Wal ur jereng. Wal haul juling. Ya, wal qar'i botak. Wa tuli jangkung. Siapa itu si jangkung? Itu si jangkung. Wal qasri pendek, itu kan menceritakan tentang kekurangan fisiknya. Ya. Wa nahwi dzalik, dan contoh lainnya. Au fi nasabihi, atau menceritakan tentang nasabnya. Wah, dia mah keturunan penjahat dia. Boleh. Di sini contohnya
Kakaulika seperti perkataan Anda, abuhu Nibtiyun. Oh, itu bapaknya orang Nibti dia. Oh, dia mau orang Hindiun. Au fasikun, bapaknya orang Pasik dia. Kalau ngomong kotor terus. Au khasis, oh dia mau orang rendahan, orang kagak punya. Nah, ya. Dia bukan dari kalangan yang bermartabat. Dia orang jalanan, ya. Wa nahwi dzalik, dan sepertinya. Au fi khuluqihi kakaulika, atau kita ngomongin seseorang yang kagak ada tentang akhlaknya. Seperti Anda mengatakan huwa sayyul khuluqi. Oh, akhlaknya mah dia jelek, bakhil, pelit dia mah, mutakabbir, sombong dia orangnya, ego dia, macam-macam dah. Ya, enggak boleh. Au fi thawbihi, atau kita ngomongin Bang Emput contohnya ya, tentang bajunya. Katanya huwa tawilu dzail. Bang Emput mah kalau pakai baju katanya apa tuh? Ini apa ekornya ya? Bagian ujungnya itu kayak panjang banget gitu. Wasil kami itu ini lengannya lebar banget gitu. Ya. Wasiyaf, oh bajunya kotor banget. Nah, itu menghina kan? Ya. Jangan Bang Put dah. Nah, Ustaz Kholik kan lagi nggak hadir nih. Lagi sakit, doain nih. Biar beliau sehat, panjang umur. Karena beliau kena ada jantung, ada pasang ring. Kita ngomongin Ustaz Kholik misalnya. Ngomongin bajunya lah atau kainnya lah. Udah lama nggak dicuci misalnya. Pecinya udah ada kuning misalnya. Ya. Itu termasuk yang ya nggak boleh tuh. Ingat lagi ya. Kemudian wa dalilu ala dzalik, dalilnya nih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ghibah. Sesungguhnya Nabi ditanya oleh sahabat tentang ghibah. Qala, kata Nabi apa? Dzikruka akhaka bima yakrahu. Anda menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia enggak suka, dia benci ya. Qala ara'aita in kana fi akhi ma aqulu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda seandainya memang yang ada dalam saudara saya itu emang benar ya, sebagaimana yang saya katakan. Qala in kana fi akhaka ma taqulu faqad igtabtahu. Seandainya apa yang Anda katakan betul tentang saudaramu itu, Anda telah bergibah. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad buhtahu. Tapi kalau ternyata apa yang Anda ceritakan tentang saudara Anda dan kagak ada pada diri dia, Anda sedang memfitnah. Beda ya enggak? Kita ceritain Ustaz Kholik ya contohnya, tapi benar-benar itu termasuk ghibah. Kalau kita cerita Ustaz Kholik yang kagak benar, jadi fitnah. Begitu ya. Udah ya. Wa'alam, wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, lagi Ramadan. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita ya. Terjaga jangan suka nyakitin orang. Tangan kita juga dijaga, jangan suka ngetik-ngetik yang jelek-jelek ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Baca Al-Fatihah ya. Semoga yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Saya juga ada 2 minggu ini ada kayak lambungnya kurang bagus, makanya ngomong tuh berat ya. Terasa kayak ditusuk-tusuk gitu. Semoga keberkahan ta'lim Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, kita semua panjang umur, bisa ketemu dengan bulan Ramadan.
على هذه النية ونية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.